Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lia Mahyuni dan teman saya Ega Zatrianti akan menjelaskan materi mengenai perkembangan basis data terdistribusi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lia Mahyuni. Poin-poin penjelasan yaitu ada pendahuluan, ada pembahasan, dan penutup. Pendahuluan, deskripsi data terdistribusi. Database terdistribusi adalah kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan memiliki hubungan logis fisik tersebar di jaringan komputer. Distributed DBMS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat distribusi data secara transparan. DBMS memiliki satu database logis dibagi menjadi beberapa fragmen, di mana setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kendali DBMS terpisah untuk menghubungkan komputer dengan menggunakan jaringan komunikasi. Penggunaan mengakses data terdistribusi ini menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi lokal dan global. Sehingga DBMS memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada koleksi logika data yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, data ini dibagi menjadi beberapa fragmen. Yang ketiga, fragmen mungkin memiliki salinan atau replika. Yang keempat, ada fragmen atau replika yang dialokasikan untuk digunakan. Yang kelima, ada setiap situs yang terkait dengan jaringan komunikasi. Yang keenam, ada data di setiap situs di bawah pengawasan DBMS. Yang ketujuh, ada DBMS pada setiap situs dapat mengatasi aplikasi lokal otonom. Yang terakhir, ada setiap DBMS berpartisipasi global yang setidaknya satu aplikasi. Selanjutnya, ada sifat database terdistribusi. Ada homogen dan heterogen. Homogen berarti database terdistribusi di mana data distribusi pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau database management system yang sama. DBMS digunakan dalam database terdistribusi untuk mengkoordinasikan data pada beberapa node. Yang B ada heterogen. Heterogen adalah kebalikan dari mana data dalam penyebaran homogen menggunakan DBMS yang berbeda. Tujuannya itu dari database terdistribusi menyediakan akses ke data untuk penggunaan di banyak lokasi terpencil. Selanjutnya ada sementara teknologi lain, teknologi basis data terdistribusi, di mana sistem akan memberikan salinan data replikasi pada beberapa node sehingga server lokal dalam menghasil data harus keluar dari jaringan lokal. Metode replikanya itu yang sebagai salah satu cara untuk mendistribusi data dengan replikasi. Ada 4 keuntungan dari replikasi data, yaitu keandalan. Keandalan ini sebuah sistem yang menyimpan database yang korup sistem lain dapat menemukan salinan database adalah tujuan dari node lain yang tidak merusak sistem sebagai database disimpan pada beberapa node. Yang kedua, ada respon cepat. Setiap situs memiliki salinan database sehingga permintaan data dapat berjalan lebih cepat. Selanjutnya ada node decoupling. Setiap data transaksi dapat diproses, dapat koordinasi antar jaringan sehingga jika sebuah simpul sedang sibuk atau mengalami kesalahan, maka akan ada sistem yang terpisah dan menangani koordinasi antara data. Yang keempat, mengurangi lalu lintas jaringan. Kemampuan utama sistem transaksi waktu untuk memindahkan database ke jaringan tidak sibuk atau tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada struktur database terdistribusi. Kumpulan data yang digunakan bersama secara logis tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda.
komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Data pada masing-masing situs di bawah kendali satu sistem manajemen database atau disingkat dengan DBMS. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya atau satu aplikasi global. Ciri-ciri database terdistribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, data disimpan di sejumlah tempat. Yang kedua, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem base data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan terdistribusi. Kelebihannya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, manajemen data yang transparan. Yang kedua, mengacu pada struktur organisasi. Yang ketiga, meningkatkan menjadi saham dan otonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data. Kelima, meningkatkan kehandalan. Yang keenam, bekerja untuk meningkatkan kinerja. Yang ketujuh, memfasilitasi pengembangan sistem. Dan selanjutnya ada kekurangan database terdistribusi. Yang pertama, ada kompleksitas manajemen. Yang kedua, kontrol integritas lebih sulit. Yang ketiga, biaya pengembangannya relatif mahal. Keempat, ada keamanan. Yang kelima, kesulitan standarisasi. Yang keenam, menambahkan kebutuhan penyimpanan. Dan ketujuh, lebih sulit untuk mengatur lingkungan data. Kemudian mengenai replikasi dan fragmentasi. Replikasi adalah teknik untuk menyalin dan mendistribusikan data dan objek database dari satu database ke database lain dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat dijamin. Arti lainnya, yang pertama, sistem ini mempertahankan copy atau tabel data duplikat, dan kemudian setiap salinan disimpan dalam node yang berbeda yang menghasilkan replikasi data. Kemudian fragmentasi adalah fenomena di mana ruangan penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Arti lainnya, data dalam tabel diurutkan dan didistribusikan ke sejumlah fragmen. Setiap fragmen disimpan di sejumlah simpul yang berbeda. Kemudian fragmentasi dapat berbentuk fragmentasi horizontal atau pemilihan catatan data, atau fragmentasi vertikal atau menyortir data lapangan atau atribut. Kemudian pembahasan. Yang pertama, Object Oriented Database. Object database atau Object Oriented Database adalah sebuah model basis data di mana informasi disimpan dalam bentuk objek. Objek yang dimaksud tersebut digunakan dalam Object Oriented Programming. Ketika kemampuan basis data bergabung dengan kemampuan Object Oriented Programming atau OOP, hasilnya berupa Object Database Management System atau ODBMS. ODBMS ideal untuk pada programmer OOP karena mereka ketika melakukan proses developer, controller, dan model memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan objek. ODBMS mendukung data yang kompleks seperti video, suara, gambar, dan lain-lain secara native. Berbeda dengan Relational Database Management System atau RDBMS yang tidak native mendukung data kompleks karena harus membagi dua bagian, yaitu model basis data dan aplikasi.
Bagi yang telah mengenal RDBMS, objek pada ODBMS bertindak sama dengan tabel di RDBMS. ODBMS dibuat untuk menggantikan RDBMS jika bahasa pemrograman yang digunakan adalah OOP. Kemudian akan tetapi ORDBMS masih memiliki kekurangan, antara lain tidak semua fitur object oriented dapat ditangani oleh ORM dan kemudian membutuhkan resource yang lebih. Kemudian komponen-komponen DDBMS. Komponen sistem basis data terdiri dari 6 komponen, yaitu Database Manager, File Manager, Query Processor, DDL Compiler, DML Compiler, dan Dictionary Manager. Database Manager pada komponen ini yaitu dapat menyediakan sebuah interface antar data low level yang ada pada setiap basis data dengan sebuah program aplikasi dan juga pada query yang akan diberikan ke sebuah sistem. Kemudian File Manager merupakan komponen yang dapat mengelola ruang yang ada pada disk dan juga pada sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah informasi yang telah disimpan pada sebuah disk. Kemudian Query Processor pada komponen DBMS yang satu ini dapat berfungsi sebagai menerjemahkan sebuah perintah ke dalam bahasa query ke sebuah instruksi low level dan dapat dimengerti oleh Database Manager. Kemudian DDL Compiler adalah sebuah komponen yang dapat mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sebuah kumpulan tabel yang telah mengandung sebuah metadata. Dan DML Compiler merupakan komponen yang dapat mengkonversi sebuah perintah dari DML yang nantinya akan ditambah ke sebuah program aplikasi ke pemain prosedur nominal pada bahasa induk. Dan yang terakhir, Dictionary Manager adalah sebuah komponen dari DBMS yang dapat mengatur, mengakses, dan memelihara data dictionary. Kemudian langkah-langkah transaksi lokal dan global. Transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama lokasi di mana basis data tersebut berada. Contohnya, update data nasabah bank yang melakukan penarikan saldo dari kantor pusat. Kemudian database bank tersebut biasanya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan kantor pusat, sehingga bentuk update yang dilakukan di kantor pusat memiliki simpul yang sama dengan database. Kemudian transaksi global, kebalikan dari transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Contoh dari transaksi global, seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau. Bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simpul transmisi data yang berbeda dengan servernya. Kemudian ada teknik memecah basis data. Teknik memecah basis data, yang pertama memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragment-fragment yang bisa didesain untuk disimpan di berbagai site. Kemudian penggunaan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari suatu site. Kemudian proses alokasi fragment atau replika fragment untuk penyimpanan di berbagai site. Kemudian teknik-teknik di atas digunakan dalam proses perencanaan basis data terdistribusi. Informasi yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi, dan replikasi data disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh aplikasi DDBS. Kemudian ada penutup. Kesimpulan yang pertama, database terdistribusi adalah sebuah data yang digunakan bersama-sama dan memiliki hubungan logis fisik tersebar di jaringan komputer. Kemudian objek database adalah sebuah model basis data di mana informasi disimpan dalam bentuk objek. Kemudian sedangkan konvensional adalah sebuah basis data konvensional yang
hanya mempunyai fungsi untuk melayani data masuk keluar dalam sebuah sistem informasi tanpa memiliki fungsi tambahan untuk berperilaku reaktif dan merespons terhadap lingkungan luar basis data. Kemudian adapun kumpulan komponen-komponen DDBMS yaitu Database Manager, File Manager, Query Processor, DDL Compiler, DML Compiler, dan Dictionary Manager. Kemudian langkah-langkah transaksi lokal dan global, yaitu transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berada. Sedangkan transaksi global kebalikan dari transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.